Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampuh Bapak Dedi Nurjamil. Kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan dan skala. Yang pertama yaitu perbandingan. Arti perbandingan. Secara harfiah, perbandingan berarti perbedaan atau selisih kesamaan. Dalam matematika sendiri, perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran atau nilai-nilai dua atau lebih objek dalam satu kumpulan. Yang kedua, menyatakan perbandingan. Secara umum, perbandingan dinyatakan dalam bentuk A banding B atau A per B dengan B tidak sama dengan 0 dan dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Sebagai contoh, 3 juta banding 1.750 sama dengan 3 juta per 1.750. Pembilang dan penyebut dibagi FPB dari 3 juta dan 1.750 yaitu 250.000. Sama dengan hasilnya adalah 12 per 7. Jadi, 3 juta dibanding 1.750.000 disederhanakan menjadi 12 banding 7. Yang ketiga, selisih dan jumlah perbandingan. Yang A, penjumlahan perbandingan. Misalkan, diketahui A banding B sama dengan 4 banding 8. Jumlah A dan B adalah 36. Berapakah nilai A dan B? A banding B yaitu 4 banding 8. Jumlah perbandingannya 4 ditambah 8 sama dengan 12. Mencari A sama dengan A-nya yaitu 4 per jumlah perbandingan 4 plus 8 dikali jumlah A dan B sama dengan 4 per 12 dikali 36 dan hasilnya adalah 12. Mencari yang B. Perbandingan B yaitu 8 per jumlah perbandingannya yaitu 4 plus 8 dikali jumlah A dan B 36 sama dengan 8 per 12 dikali 36 dan hasilnya adalah 24. Jadi nilai A adalah 12 dan nilai B adalah 24. Yang B, selisih perbandingan. Contoh, misalkan A banding B sama dengan 3 banding 9. Selisih A dan B adalah 12. Berapakah nilai A dan B? Perbandingan A banding B yaitu 3 banding 9. Selisih perbandingannya 9 dikurangi 3 dan hasilnya adalah 6. Mencari A yang yaitu A-nya yaitu 3 per selisih perbandingannya 9 kurangi 3 dikali selisih A dan B sama dengan 3 per 6 dikali 12 dan hasilnya adalah 6. Mencari B. B-nya yaitu 9 per selisih perbandingan 9 kurangi 3 dikali selisih A dan B yaitu 12. Hasilnya adalah 18. Jadi nilai A adalah 6 dan nilai B adalah 18. Yang B, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai, nilai suatu besaran akan semakin naik atau turun sejalan dengan naik turunnya besaran yang lain. Jika A dan B berbanding senilai berlaku, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Pada perbandingan berbalik nilai, nilai suatu besaran akan semakin naik saat besaran yang lain semakin turun, begitu juga sebaliknya. Jika A dan B berbanding terbalik berlaku, A1 per A2 sama dengan B2 per B1 atau A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Yang C yaitu skala. Yang pertama, pengertian skala. Skala adalah perbandingan ukuran gambar atau model benda dengan ukuran benda sebenarnya. Skala biasa ditulis 1 banding P, artinya ukuran 1 cm pada gambar mewakili P cm pada benda sebenarnya. Sebagai contoh, skala peta 1 banding 100.000, berarti setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 100.000 cm atau 1 km jarak sebenarnya. Yang kedua, menentukan skala dan ukuran sebenarnya. Hubungan antara skala dengan ukuran benda sebenarnya dirumuskan sebagai berikut. Mencari skala sama dengan ukuran gambar per ukuran sebenarnya.
Mencari ukuran gambar sama dengan skala dikalikan dengan ukuran sebenarnya. Mencari ukuran sebenarnya sama dengan ukuran gambar dibagi dengan skala. Selanjutnya adalah contoh soal beserta pembahasannya. Soal nomor pertama. Perbandingan kelereng Randy dan Doni adalah 8:3, sedangkan selisihnya 25. Jumlah kelereng mereka adalah: yang pertama, Randy banding Doni sama dengan 8:3. Selisihnya yaitu 25. Berarti kelereng Randy yaitu perbandingan kelereng Randy sama dengan 8 per selisihnya yaitu 8 kurangi 3 sama dengan 5 dikalikan selisih kelereng keduanya yaitu 25, hasilnya adalah 40. Mencari kelereng Doni sama dengan perbandingan kelereng Doni yaitu 3 per selisih perbandingan yaitu 8 kurangi 3 sama dengan 5 dikali selisih kelereng yaitu 25 dan hasilnya adalah 15. Jadi jumlah kelereng Randy dan Doni yaitu 40 ditambah 15 dan hasilnya adalah 55. Jawabannya adalah yang E. Nomor 2. Dalam waktu 3 jam, Pak Gani dapat membuat 16 unit kerajinan. Jika Pak Gani ingin membuat 80 unit kerajinan, ia membutuhkan waktu. Pertama, diketahui 3 jam menghasilkan 16 unit. Dibutuhkan berapa jam untuk menghasilkan 80 unit? Ini merupakan perbandingan senilai. A1-nya yaitu 3, B1-nya 16, dan B2-nya yaitu 80. Rumusnya yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita masukkan menjadi 3 per A2 sama dengan 16 per 80. Kita kali silang, 16 A2 sama dengan 80 kali 30. 16 A2 sama dengan 240. A2-nya yaitu 240 dibagi 16 dan hasilnya adalah 15. Jadi, jika Pak Gani ingin membuat 80 unit kerajinan, dia membutuhkan waktu 15 jam. Soal nomor 3. Pembangunan sebuah rumah direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, ditambah 24 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut adalah. Soal nomor 3 merupakan perbandingan berbalik nilai. 132 hari dibutuhkan 72 pekerja. Berapa hari yang dibutuhkan jika pekerjanya yaitu 96? A1-nya 132, B1-nya 72, B2-nya yaitu 96. Rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1-nya 132 per A2 sama dengan B2-nya 96 per B1-nya yaitu 72. Kita sederhanakan 96 per 72 menjadi 4 per 3. Kita kali silang sehingga menjadi 4A2 sama dengan 132 dikali 3. 4A2 sama dengan 396. A2 sama dengan 396 dibagi 4 dan hasilnya adalah 99. Jadi, waktu untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut dengan 96 pekerja adalah 99 hari. Jawabannya adalah yang D. Nomor 4. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota sebenarnya adalah 420 km, skala peta yang digunakan yaitu diketahui jarak pada petanya 20 cm. Jarak sebenarnya sama dengan 420 km, kita ubah ke cm menjadi 42 juta cm. Mencari skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya yaitu 20, jarak sebenarnya yaitu 42 juta, sehingga 20 per 42 juta. Kita sederhanakan dengan dibagi 20, hasilnya adalah 1 per 2 juta 100. Jadi, skala peta yang digunakan yaitu 1 banding 2 juta 100. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5. Jarak kota C dan D dalam peta adalah 8 cm. Skala peta tersebut 1 banding 3 juta. Jika kota E berada di tengah-tengah kota C dan D, jarak sebenarnya kota D dan E adalah. Diketahui jarak kota C dan D pada peta 8 cm. Skalanya 1 banding 3 juta. Kota E berada di tengah-tengah kota C dan D. Maka jarak kota D dan E pada peta yaitu 4 cm atau 0,00004 km.
Mencari jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya 4 cm dibagi skalanya 1:3 juta atau 1/3 juta. Sama dengan 4 cm dikali 3 juta yaitu hasilnya adalah 12 juta cm. Karena yang ditanyakan jarak sebenarnya itu kilometer, kita ubah menjadi kilometer, hasilnya adalah 120 km. Jawabannya adalah yang E. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.